Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, ya, di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini, ya, kita masih diberi kesempatan berupa kenikmatan yang luar biasa sehingga kita masih bisa dipertemukan kembali untuk berbagi. Kali ini, ya, aku mau berbagi ilmu bagaimana cara mencerahkan kulit menurut Islam sesuai ajaran Rasulullah SAW. Oke, tapi sebelumnya subscribe dulu, ya. Yang sudah subscribe, aku mengucapkan banyak terima kasih, dan yang belum subscribe semoga lekas subscribe. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk mencerahkan kulit, ya, sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW yang dibenarkan dalam Islam, ya, kita wajib mengetahui apa makna yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Dan kita wajib mempelajarinya. Kita wajib tahu, ya, makna apa yang terkandung dalam isi anjuran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Cara mencerahkan kulit menurut Islam. Ada beberapa yang wajib kita ketahui, ya, agar menjadi manusia yang mau berpikir atas apa-apa yang telah Allah turunkan untuk sebagai umat Islam, ya. Tidak hanya sekedar mengetahui, mendengar, ya, dan melihat saja, tapi kita diwajibkan untuk mempelajari dan mau berpikir apa-apa yang Allah turunkan kepada kita sebagai umat Islam. Dalam Islam, cara mencerahkan kulit, ya, itu ada beberapa hal, ada beberapa yang telah diajarkan kepada kita dan wajib kita mengetahuinya. Dan salah satunya itu adalah berwudu. Sebenarnya kalau kita mau berpikir, ya, ternyata berwudu itu juga cara untuk mencerahkan kulit. Karena wudu adalah salah satu aktivitas wajib, ya, yang dilakukan sebelum sholat untuk menghilangkan najis dan sebagai penyempurna. Dan selain itu, berwudu itu ternyata juga bisa untuk mencerahkan wajah kita, ya, inner beauty gitu. Ketika seseorang membasuh muka dengan air wudhu, ya, segala noda dan kotoran itu akan luntur. Tidak hanya itu, berwudhu juga dapat menggugurkan dosa, ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan ghurran muhajjilin, yaitu wajah yang bercahaya dan badannya bersinar karena habis berwudhu. Maka barang siapa mampu memanjangkan ghurran, hendaklah melakukannya. Bukhari Muslim. Dan manfaat air wudhu, ya, juga bisa melembabkan kulit setiap wajah yang basah karena air wudhu, ya. Hal ini bisa menjaga kelembapan kulit sehingga kulit akan tampak bercahaya dan segar, ya, akan mengeluarkan inner. Dengan berwudu, wajah kita juga akan lebih cerah, ya, karena berwudu noda yang membandel itu akan hilang dengan sendirinya, ya, karena dengan air wudu yang telah kita basuh di muka kita, sehingga wajah kita akan lebih cerah dan juga kita berjerawat, ya. Dengan berwudu, kotoran dan minyak yang berlebih itu, ya, pada wajah itu akan hilang. Jadi kita tidak akan berjerawatan. Makanya kita harus rajin-rajin berwudu. Untuk kalian yang masih remaja, biasanya itu pada berjerawatan, lebih mudah berjerawatan, maka sering-seringlah berwudu. Jangan males-males untuk sholat. Paling tidak itu sholat dan berwudu dulu lalu sholat. Kalau bisa jaga wudu, ya, anak-anak. Menurut penelitian, ada manfaat istimewa, ya, dengan air wudu. Ketika kita membasuh bagian tangan, membasuh kaki serta dahi,
oleh air wudhu secara tidak langsung ya, kita akan membangunkan dan menstimulus saraf-saraf pusat pada tubuh. Nah, ketika kita membasuh muka ya, membasuh tangan dan kaki, itu saraf-saraf pada tubuh ya itu akan dibangunkan secara otomatis, itu bisa bangun dengan sendirinya ya dan menstimulus. Oke, kalau mengusap, membasuh dan mengusap itu lain ya. Kalau membasuh itu yang di muka sama air dan tangan serta kaki. Kalau mengusap itu di sini di bagian rambut, telinga, kan airnya bisa itu ya, ikuti tutorial wudhu ya, biasanya ada di Adi Hidayah. Untuk mencerahkan wajah atau mencerahkan kulit wajah kita ya, jangan lupa kalau mau bercermin itu berdoa terlebih dahulu sebagaimana doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa dalam bercermin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kama hasanta khalqi wa hasin khuluqi. Segala puji bagi Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah rupaku, maka perindah pulalah akhlakku. HR Ahmad. Jadi kalau kita mau bercermin itu harus berdoa terlebih dahulu ya. Jangan sampai kalau kita itu bercermin berkata yang tidak. Bercermin kok gini, waduh jerawat, kapan marine? Gak akan sembuh-sembuh kamu. Ini wajah kok kisut kayak gini ya. Pokoknya jangan banyak mengeluh. Harus yang baik-baik saja yang dikatakan. Karena apa? Ucapan itu adalah doa. Tiap ucapan adalah doa. Jadi kita harus berdoa. Ucapan yang baik-baik saja, apalagi kalau yang menginginkan wajahnya selalu cerah ya, kulit wajahnya cerah kalau bercermin ya. Sekali lagi berdoa, jangan berkata yang bukan, jangan mengeluh saja. Kita harus selalu bersyukur ya dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu ya, mempercantik diri termasuk memperoleh kulit yang cerah ya, memang disunahkan dalam Islam sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. HR Muslim. Hadis tersebut ya memiliki makna yang agung, yaitu makrifat, pengetahuan dan suluk perilaku ya. Sehingga umat muslim sebagai hamba Allah sebaiknya senantiasa selalu menjaga keindahan agar dicintai Allah ya. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Mempercantik diri itu ya, itu boleh, malah disunahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tadi sabda Rasulullah. Tapi ada batasnya ya. Besok lain kali saya terangkan mana-mana yang boleh dilakukan dan mana-mana yang tidak boleh dilakukan. Oke, lain kali aja karena ini temanya bukan itu ya, besok lain kali. Oke. Untuk mencerahkan kulit yang selanjutnya itu bisa kita itu ya dengan sholat tahajud. Sholat tahajud itu kan dikerjakan, yang bagus ya dikerjakan sepertiga malam saat orang-orang sedang. Dan sholat tahajud itu ya tidak hanya peluang untuk dikabulkan doa-doa kita ya, tapi juga memancarkan aura ya dari wajah kita yang ahli tahajud itu dengan indah bersinar. Mana Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang banyak menunaikan sholat tahajud di waktu malam ya, maka wajahnya akan terlihat tampan dan cantik di siang harinya. Pentingnya kalau kita menginginkan kulit wajah yang bersinar dan cerah ya, kita harus mempunyai akhlak yang baik
Kecantikan itu terbentuk dari kebaikan hati ya, dan segala perbuatan. Jadi setiap muslim itu ya harus menumbuhkan hatinya dengan iman dan kebenaran ya, yang didasarkan pada ilmu yang benar atau sahih. Karena itu lakukan ya perbuatan dengan akhlak yang baik agar memperoleh kecantikan dari dalam ya kita ya, terpancar dari dalam sebagaimana dijelaskan dalam beberapa riwayat hadis. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah rupaku, maka tadi ya doa tadi ya, maka perindah pula akhlaknya. Allah itu indah dan mencintai keindahan, menyukai kedermawanan pula dan akhlak yang mulia, serta membenci akhlak yang rendah dan hina atau hina ya. Itu HR Bukhari Muslim, itu hadisnya sangat banyak sekali. Menjaga diri kita, akhlak kita ya dengan baik sebagaimana tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai umat muslim ya. Jangan, kalau orang Jawa itu mengatakan itu jangan sembrono. Sembrono itu apa ya bahasa Indonesianya? Komen di bawah. Itu jangan sembrono dengan itu apa? Tubuh kita, kelakuan kita, akhlak kita ya. Di apa itu? Dibeberkan kemana-mana tanpa menutup aurat, nggak boleh ya. Bagaimana perbuatan orang apa itu jahiliyah terdahulu, jangan ditiru, jangan diumbar-umbar kata orang Jawa. Untuk yang terakhir ya, melakukan perawatan tanpa mengubah diri. Islam melarang ya perawatan tubuh ataupun merias diri untuk memperoleh kulit yang cerah. Namun umat muslim dianjurkan melakukan perawatan diri dengan bahan-bahan alami yang disunahkan oleh Rasul, seperti minyak zaitun. Ini minyak zaitun dari fresh guys, susu dan madu dan sebagainya, masih banyak lagi ya, agar kesehatan kulit kita itu. Perawatan dari dalam ya tadi, atau dari luar seperti berwudu, juga ada perawatan diri dengan bahan-bahan alami ya. Ini aku menggunakan, nanti aku praktekkan ya dengan menggunakan ini minyak zaitun, dan ini aku sediakan bengkoang ini yang telah aku iris-iris serta kurma. Ya, aku mau membuat dahulu ya untuk perawatan wajah dari bahan-bahan alami. Ini aku nggak pakai bahan-bahan yang tidak disunahkan ya. Itu kenapa ya? Karena mamang gitu ya, untuk kehalalannya. Mamang itu apa? Ragu gitu ya. Untuk membuat skincare itu lebih baiknya itu dari bahan-bahan alami ya, yang sesuai dengan sunnah Rasul. Untuk bahan-bahan yang telah jadi itu ya boleh saja, tapi harus tahu ya itu halal atau tidaknya. Bengkoangnya ini yang sudah aku potong-potong, aku parut terlebih dahulu. Ini untuk bengkoangnya ya, ini tidak aku blender tapi aku parut saja karena cuma sedikit ya, untuk wajah saja. Ini aku praktekkan untuk wajah saja, tapi dipakai untuk tangan dan tubuh juga boleh ya. Ini aku parut sedikit saja, 2 ini juga sudah cukup ya. Dan ini manfaatnya adalah untuk memutihkan wajah ya, untuk bengkoang. Oke, setelah itu untuk bengkoangnya yang sudah aku parut, aku sisihkan dulu ya. Setelah itu ini aku ambil kurma satu saja. Ini satu saja juga sudah cukup ya. Ini aku saring dan aku ambil terlebih dahulu untuk bijinya. Untuk kurma ini ambil yang itu ya, kurma basah biar mudah untuk disaring. Ini cukup disaring saja gini sudah bisa ya. Kalau membuatnya itu banyak ya bisa di blender, karena ini kan untuk muka saja, jadi aku saring saja. Oke,
Ini manfaatnya sangat banyak sekali untuk kesehatan tubuh dan untuk kesehatan kulit kita, yaitu untuk mencerahkan kulit wajah kita ya, agar selalu terjaga untuk kelembapannya. Ini di bulan Ramadan aku selalu pakai kurma ya. Oke, setelah itu untuk kurmanya aku campur dengan parutan bengkoang tadi ya. Ini aku blend terlebih dahulu, aku mix sama minyak zaitun ya. Aku campur, setelah itu aku aduk sampai merata, sampai menjadi pasta ya ini. Nah, kayak gini sudah. Kita itu sebaiknya itu kalau merawat diri itu sesuai dengan sunnah Rasul ya, yang telah aku terangkan tadi. Dan ini untuk maskernya juga dari bahan-bahan alami, sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam. Itu lebih baik pakai bahan alami karena satu halal ya. Kalau kita membelinya dari uang halal juga halal, dan untuk wujudnya sendiri ini juga halal. Oke, dan yang terpenting juga tidak ada efek samping. Efek sampingnya itu akan mencerahkan kulit bila kita rutin memakainya ya. 2 minggu gitu aja sudah mulai kelihatan. Oke, dan ini sebelum melakukan perawatan ya, pastikan muka kita itu sudah dibersihkan dengan pakai pembersih wajah dan sabun wajah juga. Oke, setelah itu kita pakai air hangat. Sebelum memakai masker wajah, kita memakai air hangat terlebih dahulu ya, karena air hangat itu adalah mampu merangsang pembuluh darah melebar sehingga sirkulasi darah semakin lancar. Sirkulasi darah yang lancar akan membawa nutrisi serta oksigen, merangsang proses regenerasi sel kulit sehingga kulit menjadi cerah, lembab dan terjaga elastisitasnya. Setelah memakai air hangat, baru aku oleskan masker ini, masker bengkoang sama kurma tadi ya, dan saya mix dengan minyak zaitun. Lalu aku pakai di wajahku saja ini ya, untuk tangan dan leher tidak, tapi lebih bagusnya dipakai semuanya ya, tangan dan leher. Oke, setelah itu aku tunggu selama 2 menit. Aku bersihkan lagi ya dengan air hangat. Ini aku ambil kotorannya terlebih dahulu agar kotorannya itu tidak masuk di mata nanti kalau kita guyur. Oke, setelah itu aku guyur dengan air. Setelah bersih langsung aku tutup ya dengan ini air dingin agar pori-pori kita itu menutup. Nah, itu ya cara mencerahkan kulit wajah menurut Islam ya, sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Itu yang benar ya. Kalau kita mau melakukan apa-apa itu harus ada ilmunya biar bermanfaat. Oke, sampai di sini video saya. Bila kalian suka silahkan subscribe, like, komen, dan tekan tombol bunyi loncengnya. Dan jangan lupa share di media sosial kalian. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.